Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur kembali lagi kita datang untuk beribadah pada malam ini. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai ayat 45. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai ayat 45. Saudara, di sebalik pembacaan kita ini, Nabi Elia sebelumnya sudah berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan mereka mengadakan boleh saya katakan pertandingan siapakah doa yang dijawab oleh Allah. Nabi Baal diberikan kesempatan lebih dulu, diberikan seekor lembu untuk dipersembahkan kepada dewa Baal, dan siapa yang menjawab doa ditandai dengan korban bakaran, ya, di mana korban sapi sembelihan itu akan disambar oleh api yang daripada langit. Tidak boleh menaruh api dari bumi, tetapi dikatakan kalau betul itu Allah, Baal itu Allah, maka terjadilah api dari sorga akan membakar korban itu. Saudara, Elia berhadapan dengan Nabi Baal lebih kurang 500 orang di hadapan. Kelihatannya cukup meyakinkan, mereka datang dengan wibawa karena mereka ada backing daripada Permaisuri, Isabel. Sedangkan Elia, saudara, tidak punya backing yang kuat, dia berjalan sendiri. Dan mereka diberikan kesempatan, Nabi Baal, karena mereka lebih banyak untuk mempersembahkan korban. Dari pagi sampai petang, saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan Nabi Baal sampai kerasukan, mereka menoreh-noreh diri mereka. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya pada petang hari, tiba pada masa persembahan. Elia katakan sekarang adalah gilirannya, dan persembahan sapi yang disembelih itu, saudara, disiram dengan air, ya, sampai parit di sekitar persembahan itu penuh dengan air. Dan pada waktu itulah Elia berdoa, dan tiba-tiba api yang daripada sorga, daripada langit membakar korban beserta air yang ada di parit itu habis semua. Dan Elia perintahkan kepada rakyat untuk menangkap nabi-nabi Baal. Mereka adalah nabi palsu dan mereka punya penyembahan berhala yang tidak menjawab mereka. Disembelihlah, saudara, nabi Baal lebih kurang 500 lebih mereka disembelih. Dan tiba pada ayat ini, Elia berdoa supaya hujan turun. Pada waktu itu 3,5 tahun hujan tidak turun di tanah Israel, saudara. Langit bagaikan tembaga, tidak mengalirkan air sama sekali. Tidak ada hujan, tempat itu panas, kering. Dan pada saat inilah, saudara, pemulihan sedang terjadi. Lalu kita membaca di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ini, Elia naik ke gunung untuk berdoa. Dikatakan ayat 43. Setelah itu, setelah dia mengalahkan Nabi Baal, dia bersama bujangnya naik ke atas. Lihatlah ke arah laut. Dikatakan setelah berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa terjadi. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasangkanlah keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45, maka dalam sekelip mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yezreel. Saudara, bayangkan waktu itu sudah 3,5 tahun tidak ada hujan, kemarau yang luar biasa. Dan banyak
tumbuhan, ternakan tidak lagi bisa hidup. Ya, kalau sudah tidak ada hujan, tidak ada rumput, maka binatang ternakan juga mati, saudara. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, kering. Dan pada saat ini Elia sudah mengalahkan Nabi Baal. Dia naik ke gunung berdoa. 1 kali berdoa, 2 kali, 3 kali, 4 kali berdoa, 5, 6. Sampai ke 7 kali dia berdoa. Saudara, 7 ya bukan hanya jumlahnya 7 kali tetapi juga berbicara. Saat kita berdoa, kalau ada kekeringan dalam hidup kita, tidak ada tempat lain, kita harus berdoa minta Tuhan turunkan hujan. Saudara, pada zaman dulu kalau berbicara hujan, berbicara tentang berkat. Kenapa? Kalau hujan turun, maka makmurlah negeri itu. Maka tanaman hidup, ternakan sehat dan semua dan sebagainya. Jadi hujan zaman dulu, saudara, berkaitan dengan berkat. Saya katakan mungkin hari-hari ini kita kemarau, kering. Ya, di mana banyak orang kanker, kantong kering, ya singkatan daripada kantong kering. Saudara, kita harus melihat situasi kita. Kalaupun hari-hari ini kering. Kenapa terjadi kekeringan terjadi kepada orang Israel? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah beralih penyembahan mereka kepada Baal, dewa. Saudara, kalau hari-hari ini, ya kalau kita ditegur oleh Tuhan, kalau ada kekeringan, saya tidak tahu, mungkin finansial, mungkin kesehatan, apa saja yang merupakan kekeringan, tidak bertumbuh. Kita berdoa, saudara, ya kita berharap bahwa segala sesuatu yang terjadi tentu adalah message Tuhan. Untuk menyadarkan kita kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali kita tidak sensitif. Ya, dalam hidup kita tidak sensitif. Apa yang sedang terjadi, kita harus perhatikan. Mungkin ada sesuatu teguran Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita berbalik untuk mencari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita menganggap itu sebuah hanya hal yang biasa, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita perlu sangat sensitif dengan hidup kita. Kalau terjadi sesuatu, kita harus perhatikan. Mungkin ini teguran Tuhan, mungkin ini suara Tuhan untuk menegur kita. Jangan sampai kita keluar dari jalan Tuhan. Saudara, kemarin anak saya telepon kepada saya, dia berkata bahwa dia baru ikut running club di Australia, saudara, belum pernah ikut, dia tiba-tiba ikut gara-gara ada promosi dapat Lululemon, saudara. Ya, jadi dapat baju Lululemon, dia ikut running club, saudara. Ya, setiap orang yang ikut running club itu, saudara, dapat kupon, dapat hadiah, dapat minuman kesehatan dan dapat baju sukan Lululemon, saudara. Wah, siapa yang tidak mau? Jadi dia bangun pagi, saudara, 4.30 pagi sudah bangun, jam 5 sudah lari 5 kilometer. Ya, kemarin dia bilang, aduh semua sakit karena belum pernah lari. Dan dia bercerita, kenapa dia mau lari? Karena dia katakan begini, saya secara finansial Tuhan berkati. Tetapi secara rohani, ya saya mulai lalai. Jadi dia berusaha untuk bangun pagi, saudara. Bangun pagi supaya dia juga, dia katakan bahwa saya tidak hanya sekadar finance diberkati, tetapi juga rohani. Dia ingin kegiatan itu membangun ya jasmaninya, membangun rohaninya untuk makin setia di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menganggap itu cuma biasa. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang sensitif, saudara. Kemarau 3,5 tahun bukan hanya kemarau biasa. Karena ada dosa di tengah-tengah mereka. Dan pada saat ini Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai 7 kali dia berdoa. Tetapi yang terjadi, saudara, ayat yang ke-44 dikatakan bujangnya sudah ke-7 kali. Ya, kalau saudara menjadi asisten mungkin, ya, 1 kali suruh lihat, coba lihat ada enggak? Tidak ada, ya. Kedua kali coba lihat lagi, tidak ada. Ketiga, keempat, kelima, saudara mulai pikir apa yang sedang terjadi dengan bos saya, ya. Ya. Tetapi ke-7 kali, saudara, dia pergi dan melihat
Dikatakan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudara, udah berdoa sungguh-sungguh, yang dilihat cuma awan kecil, saudara. Bukan satu awan tiba-tiba secara jasmani, kalau kita berpikir, wah nanti terjadi tiba-tiba muncul awan yang gelap, ya akan turun hujan. Tapi ini awan kecil, saudara. Saudara bisa bayangkan, 3,5 tahun tidak ada hujan, dan waktu berdoa sungguh-sungguh, Elia berdoa sungguh-sungguh, cuma dapat awan kecil. Ya. Kalau kita berada di posisi Elia, kalau kita berada di kondisi keadaan seperti itu, ya cuma dapat kecil. Kita pikir tadi dapat satu daerah itu tiba-tiba gelap. Ini cuma dapat kecil, cuma sebesar telapak tangan. Bayangkan 3,5 tahun tidak hujan, hanya dapat awan sebesar telapak tangan. Kita boleh bayangkan sebentar lagi ada angin yang meniup, awan itu hilang. Ya, bukankah beberapa kali kita alami, oh mau hujan ini, sudah mau gelap, kita sudah angkat baju, tiba-tiba angin tiup, tidak jadi hujan, saudara. Jangankan hanya awan sebesar telapak tangan, yang tadinya cuacanya sudah gelap, karena tiupan angin tidak jadi hujan, saudara. Nah, saya mau ajak kita melihat, kadang-kadang kita berdoa, waktu kita melihat doa kita, yang terjadi cuma seperti awan kecil saja. Kecewa enggak, saudara? Ya, jangan sok rohani, saudara. Pasti kita, ya cuma segini. Ya, kita berdoa, saudara, ya pastor bilang jadi kepala, nanti bukan ekor jadi kepala, naik bukan turun. Waktu kita berdoa, cuma dapat kerja kilang. Ini sebagai contoh sajalah, saudara. Jangan yang marah kerja kilang, saudara. Kita tadi berdoa mau dapat jadi kerja yang bagus. Dapatnya cuma kerja kecil, saudara. Hello. Ya. Percayalah, sekalipun kecil, kalau Tuhan ada di sana, Tuhan yang besar ada di sana, itu sudah cukup. Amin. Ya. Kadang-kadang pada realitinya, saudara, pengalaman hidup kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Kita sudah jemaat yang setia. Kita sudah banyak melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Kita minta tadinya sesuatu yang besar terjadi. Tetapi seperti doa Elia, hanya sebesar telapak tangan saja. Tetapi luar biasa iman Elia. Waktu dikatakan oleh bujang itu, ada awan kecil sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergi katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu, turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Dia yakin sekalipun kecil bahwa ada Tuhan di sana. Amin. Ya. Saudara, kalau hari ini engkau berdoa belum terjadi sesuatu yang dahsyat terjadi, jangan kecewa. Kalau Tuhan bekerja, saudara, justru dalam hal yang kecil menurut saudara, Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Elia tidak kecewa. Bayangkan 3,5 tahun dia berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak tahu berapa lama dia berdoa. Sampai 7 kali dia berdoa. Yang ada, yang muncul cuma awan sebesar telapak tangan. Tentu secara jasmani Elia ya memang tidak dituliskan. Tapi dia mulai bertanya, apakah Tuhan menjawab cuma sebesar ini? Ya. Kadang-kadang kita sudah berdoa, ya. Sepertinya tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Ya, kita sudah berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Yang ada pada kita cuma cukup-cukup saja. Saudara jangan kecewa. Saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sekarang belum besar. Tetapi imannya lakukan, katakan terima kasih Tuhan. Sekalipun kecil, tapi kami yakin Tuhan sudah menjawab. Haleluya.
Sekalipun belum melihat hal yang besar terjadi. Tetapi kalau Tuhan sudah pelihara saudara sampai hari ini. Tadi pimpin pujian katakan, terlalu besar. Kalau kita mau lihat kebaikan Tuhan, terlalu besar sebenarnya. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita pengen melihat hal-hal yang dialami oleh orang lain. Padahal di dalam hidup kita ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Amin saudara. Belajar mengucap syukur saudara. Mungkin menurut kita masih kecil, menurut kita belum terlalu besar. Tapi percayalah seperti Elia katakan, engkau bernubuat sekalipun kecil, Tuhan sedang bekerja di sana. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Itu sebabnya ayat 45, kita tidak tahu berapa jauh jaraknya antara ayat 44 dengan ayat 45 saudara. Kita tidak tahu berapa lama prosesnya. Tetapi ayat 45 mulai terjadi saudara. Kalau ayat 44 tidak ada, maka ayat 45 tidak akan terjadi. Mulai dari yang kecil, amin saudara. Ya, mungkin hari-hari ini saat engkau memeriksa, kelihatannya tidak ada yang besar. Yang ada padamu hanya hal yang kecil saja. Saudara masih ingat janda Sarfat? Tidak ada yang banyak pada mereka. Mereka punya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Itu merupakan makanan terakhir mereka. Ya, bayangkan waktu itu dia dengan anaknya gemetaran. Kenapa? Karena mereka tahu ini merupakan makanan terakhir. Makanan terakhir mereka. Saudara, saya pernah melihat orang yang akan dihukum mati. Mereka diberikan kesempatan, terserah mau makan apa. Permohonan terakhir, silakan mau makan apa. Lalu warden yang kerja di penjara itu selalu berkata bahwa waktu ditanya, kira-kira mereka ada selera enggak untuk makan? Dia katakan pada umumnya, pada kebanyakannya, mereka tidak ada selera untuk makan. Sekalipun diberikan kesempatan, kau mau makan apa, kasih tahu, kita akan beli makanan buat kamu. Karena itu terakhir sebelum dihukum mati saudara. Rata-rata mereka tidak ada selera untuk mau makan. Tidak ada. Bayangkan saudara, janda itu dengan anaknya itu merupakan makanan terakhir. Sementara mereka mengumpulkan kayu api untuk membakar roti. Elia datang, ya, berikan makanan. Ya, bayangkan itu merupakan terakhir. Kecil sedikit saudara, tapi melihat karena iman yang kecil itu tidak pernah habis. Tidak pernah berkurang. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat mukjizat terjadi, miliki iman saudara. Mungkin hari ini, pastor kami gak punya banyak. Ya. Percayalah saudara, jalanlah dengan iman. Percayalah, sekarang mungkin tidak punya yang banyak. Tetapi kalau saya boleh ada hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau saya hidup hari ini, itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Oleh sebab itu saudara belajar berdiri dengan iman. Saudara melihat setelah Elia mengatakan itu, maka ayat 45 katakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat dan luar biasa saudara. Hanya awal dari sebesar telapak tangan. Kecil saudara. Ya. Kita melihat beberapa di komentari, ya, kita juga pernah mengalami kemarau ya negara kita. Jadi mereka dengan teknologi yang disebut pembenihan awan, ya, kalau sudah awan itu pakai helikopter, kapal terbang saudara untuk membenah awan itu supaya turun hujan, ya. Dengan teknologi mereka. Tetapi banyak kali gagal karena angin kuat saudara. Awan itu terbang, menghilang, tidak jadi hujan. Jangankan hanya sebesar telapak tangan. Awan yang sudah tadi mulai banyak, tiba-tiba ditiup angin hilang saudara. Tetapi awan ini adalah awan dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak dengan cara yang dahsyat untuk mengadakan mukjizat. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana saudara. Kadang-kadang Tuhan bekerja lewat hal-hal yang kecil. Karena itu Alkitab dengan jelas berkata apa yang kecil menurut dunia,
Apa yang tidak berdaya menurut dunia dipilih Allah. Amin. Ya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan hal dunia ini. Kita pengen kalau nanti, bayangkan kalau saya jadi konglomerat. Bayangkan saya jadi orang kaya raya. Oh, saya pasti tolong gereja. Hey, hello. Mungkin engkau belum kaya raya. Tetapi dengan iman yang sederhana, yang kecil padamu, engkau lakukan dengan iman. Engkau beri dengan sukarela. Tuhan yang punya sumber berkat, Dia akan limpahkan kepada saudara. Amin saudara. Oh, kadang-kadang kita berpikir, nanti pastor, aku udah kaya. Oh, nanti pastor, semua orang pasti bisa saudara. Semua orang, oh nanti pastor kalau saya sudah jadi orang kaya, pastor tenang saja. Ya, gereja perlu apa? Saya pasti akan bantu. Oh aduh saudara, ya kan? Pasti. Ya. Tapi Tuhan katakan, saya tidak perlu kamu kaya. Dengan keadaan yang sederhana ini, apakah engkau punya iman? Amin. Hello. Ya. Kadang-kadang kita lupa saudara. Ya. Nanti kalau saya punya baju baru nanti saya datang gereja. Tidak perlu tunggu baju baru saudara. Ya. Saudara, Tuhan tidak cari baju barumu. Tuhan cari engkau. Ya. Tuhan tidak tanya kepada saudara, ya. Kenapa tidak punya baju baru? Ya. Tidak perlu saudara. Tentu kalau saudara punya baju yang bagus, tidak ada salahnya. Tapi jangan itu alasan. Nanti karena lama dulu saudara kita undang jiwa baru. Dia bilang, oh nanti ya kalau saya punya baju baru baru nanti saya datang gereja. Ya. Kita bilang, kenapa kamu tunggu baju baru? Karena saya lihat jemaat yang datang bajunya bagus-bagus. Dia bilang, ya. Jadi saya malu kalau saya tak ada baju bagus saya ke gereja. Tidak saudara. Yang sederhana tetapi dengan iman. Tidak besar, cuma sebesar telapak tangan. Tapi Elia bernubuat, sebentar lagi hujan akan turun. Kalau saudara bujang itu melihat ayat 45, tentu dia berkata, bos, ya, hujan sedang turun, angin badai, ya, awan gelap sedang turun. Tapi dia cuma berkata, wah, ada awan kecil. Ya, Alkitab itu saudara luar biasa. Dia katakan, bujang itu katakan, ada bos, tapi tak besar lah, cuma kecil. Ya, tak besar, tapi kalau badai yang dia lihat saudara, dia pasti berkata, oh puji Tuhan, sudah ada badai. Tapi tidak saudara, kalau kita di posisi bujang itu, kita cuma kasih hibur Elia saja. Ya. Karena 7 kali loh saudara, naik bukit, Elia berdoa di tempat tinggi tapi belum terlalu tinggi. Jadi dia suruh bujangnya naik ke atas. Lari ke atas saudara. Bukan jalan. Setelah Elia berdoa dia katakan pergi lari. Lihat ke depan ke atas. Dia lari naik bukit saudara. Lihat dari atas ke arah laut. Tak ada. Dia turun. Kecewa dia saudara. Dia turun. Kasih tahu. Elia bilang ada? Tidak ada. Ya. Sampai 7 kali. Baru terjadi. Tapi yang terjadi tak ada yang besar saudara. Cuma sebesar telapak tangan. Saya katakan sekalipun kecil. Yang kau lihat belum terlalu besar. Ya saudara mungkin berkata, pastor saya berdoa buat anak saya. Adalah perubahan sikit-sikit. Ya saudara. Sikit-sikit itu pun kalau Tuhan yang bekerja. Itu sudah luar biasa. Amin. Jangan tunggu supaya dia berubah seperti malaikat saudara. Ya, saya berdoa buat suami saya pastor. Ya, tak ada banyak perubahan, kecil sedikit adalah. Ya, oh, saudara iman nih. Ya. Jangan putus asa saudara. Percayalah, kalau Tuhan gerakkan hatinya. Amin. Kalau Tuhan gerakkan hatinya, mungkin perubahannya belum terlalu besar. Dia baru lepas rokok. Ya, masih mungkin minum-minum masih ada. Tetap berdoa, percaya saudara. Kalau Tuhan jamah hatinya. Rokoknya dia lepas, minumannya pasti Tuhan juga lepaskan dia. Amin saudara. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan hal yang kecil saudara.
Kita jangan kecewa, kita jangan terlalu memikir kalau yang besar terjadi, wah baru kita percaya. Kadang-kadang mulai dari hal yang kecil, saudara. Hal yang kecil. Saudara, saya juga mengalami perubahan. Waktu saya bertobat, tidak langsung berubah, saudara. Tidak, step by step. Rambut masih panjang waktu itu, masih ada anting-anting. Sepatu saya masih tinggi, saudara, sepatu koboi. Tapi saya mulai rajin ibadah. Ya. Gembala saya tidak nembak-nembak saya. Ya. Masih pakai sular jin, koyak-koyak waktu itu ke gereja, saudara. Tapi step by step mulai perubahan terjadi. Saya mulai gunting rambut saya jadi pendek. Anting-anting mulai hilang, tidak ada lagi, saudara. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, pelan-pelan saya berpikir, tak ngam lah saya pakai kasut cowboy pergi gereja. Saya mulai tukar kasut saya, saudara. Kasut cowboy saya sudah retire, saya kasih sama abang saya. Karena dia masih rockers, ya. Saya serahkan sama dia. Oh, dia senang sekali sudah dapat kasut cowboy. Saya tidak pakai lagi, ya. Pelan-pelan saya mulai berubah, ya. Tidak langsung satu hari, saudara. Nah, kita melihat, saudara, percayalah kalau Tuhan bekerja, sekalipun hanya perubahan kecil terjadi. Tapi kalau ada Tuhan yang besar di sana, percayalah sesuatu akan terjadi. Amin. Kita melihat di dalam Hakim-Hakim, saudara. Kita melihat contoh yang lain di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Ini berbicara tentang Gideon. Gideon, Tuhan panggil dia. Ya, apa jawaban Gideon, saudara? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 15 katakan, firman Tuhan katakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara kaum manusia, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita. Ya, Tuhan taruh satu kepercayaan yang Tuhan taruh kepada kita. Ada tugas yang Tuhan taruh pada kita. Seringkali kita punya alasan, saya tidak bisa. Saya ini kurang yakin tampil di depan. Ya. Saya kurang yakin, saudara. Saya banyak kelemahan. Ya. Saudara, kalau mau bilang, saya nggak pernah berpikir jadi pendeta. Sebab saya orangnya pendiam. Saya tidak tahu mau buka cerita apa. Ya, nggak tahu. Tetapi heran, Tuhan pilih. Tuhan taruh beban di dalam hati saya. Padahal saya pikir ada banyak orang lain yang pandai bicara dari keluarga saya. Ya. Saya ini paling gugup kalau tampil di depan, saudara. Dulu. Ya. Nggak berani. Saya nggak tahu mau bicara apa. Terus terang, bukan buat-buat. Saya nggak tahu mau bicara apa. Tapi kok Tuhan taruh beban itu. Tuhan taruh tugas itu. Padahal saya pikir ada banyak keluarga saya yang lebih pandai bicara. Ya. Saudara, Gideon, Tuhan pilih dia. Apa Tuhan tidak tahu Gideon paling muda di keluarganya? Kata muda di sini, saudara, bukan hanya usia muda, tetapi tidak punya pengalaman. Bahasa Iban bilang tidak ada experience. Tidak punya pengalaman. Anak saya, Pastor Wilson dulu juga tidak tahu mau bicara. Sampai dia bilang, saya mau training public speaking. Ya, belajar bagaimana berbicara. Ya, kalau public speaking itu kan dilatih. Bagaimana sebagai seorang yang dapat berbicara di depan banyak orang. Kadang-kadang kita seperti Gideon, saudara. Tapi tahukah saudara, justru itu yang Tuhan cari. Supaya kita sadar, bukan karena kita, bukan karena hebat kita. Tapi betul-betul 100% karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan. Tuhan mau pakai kita, saudara. Justru orang-orang yang saya katakan nothing. Bukan murahan ya. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kalau saudara hari-hari ini
Sama seperti Gideon berkata, Tuhan saya nggak punya apa yang saya dapat andalkan. Justru itu yang Tuhan mau cari. Supaya kita tidak sombong. Ya, saya masih ingat di sekolah Alkitab ada teman saya. Ya, teman sekolah Alkitab. Dia bilang sama saya, Winnie, saya dari keluarga hamba Tuhan, pendeta besar. Jadi kalau saya keluar sekolah Alkitab, pelayanan saya itu sudah siap menunggu. Wah, dalam hati saya, wah hebat. Dia dari keluarga gembala besar. Tapi sampai hari ini nggak jadi orang, saudara. Nggak ada jemaat, saudara. Karena kan kita masih berteman di Facebook. Ya. Dia kemana-mana jalan. Ya. Padahal dulu saya pikir, wah ini bakal jadi pendeta hebat. Cara bicaranya, wibawa. Ya. Tapi sampai hari ini nggak punya sidang, saudara. Nggak punya pelayanan gembala. Ya. Saya tidak konve, saudara. Tidak. Tapi waktu itu karena saya kenal dia, kawan. Dia berbicara kepada saya, kayaknya yakin betul keluar sekolah Alkitab itu saudara, wah ini orang pasti berhasil. Tapi ternyata waktu di ladang pekerjaan Tuhan, bukan karena hebatmu, bukan karena kemampuanmu, saat engkau mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin saudara. Kalau hari ini, kalau saat saudara membandingkan dirimu seperti Gideon, Gideon katakan, Tuhan mungkin salah pilih ini. Karena Tuhan berkata, Gideon engkau aku pilih untuk mengalahkan tentara Midian. Tentara Midian itu saudara, ya boleh saya gambarkan, ya kalau zaman sekarang yang kita ketahui, mungkin dia seperti Viking. Mungkin seperti Mongolia. Ya. Mereka itu tidak punya negara saudara. Orang Midian ini, itu sebabnya Midian ini mau serang kemana, dia gak punya negara. Tapi jumlah mereka banyak. Alkitab berkata orang Midian itu datang seperti belalang. Mereka menyerbu saat mereka orang Israel sedang menuai. Jadi dia sudah tahu hitung musim. Oh ini musim tuaian, sudah datang musim tuaian, sudah masak. Ya, mereka serbu datang untuk merapas tanaman mereka, perbekalan mereka. Mereka tidak bunuh. Ya, mereka tidak bunuh orang Israel, tidak. Dan Alkitab berkata oleh perbuatan orang Midian itu, orang Israel melarat, saudara. Harta mereka dirampas, ternak mereka dia ambil. Mereka tidak bunuh. Kenapa? Kalau mereka bunuh nanti tidak ada yang mau mereka rampas lagi. Jadi orang-orang ini saudara, mereka ini orang-orang kasar. Orang-orang yang bengis. Orang Midian itu jumlahnya banyak. Bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Raja-Raja ini, digambarkan orang Midian itu bergelimpangan di lembah itu bagaikan pasir. Mereka itu banyak saudara. Sedangkan Gideon dari keluarga yang paling kecil dan paling muda. Dan kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan hanya perlu 300 orang daripada mereka. Tadinya jumlah mereka belasan ribu saudara. Tapi Tuhan katakan Gideon, tentaramu ini terlalu banyak. Umumkan kepada mereka, siapa yang takut, ya, siapa yang tidak berani untuk pergi berperang, silakan pulang. Dan dikatakan belasan ribu pulang, saudara. Lalu Tuhan katakan masih banyak lagi, suruhlah mereka minum di sungai. Siapa yang minum air seperti anjing, ya pulang. Yang minum dengan tangan, taruh ke mulut, itu aja yang dipilih. Sedangkan yang minum seperti itu hanya 300 saudara. Bayangkan kalau saudara di posisi Gideon, kira-kira berani enggak serbu orang Midian yang banyak itu? Memang sedikit saudara. Gideon katakan, Tuhan ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara kaum Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, waktu Tuhan panggil Gideon, untuk pilih Gideon, apakah keluarganya menjadi besar? Tidak, masih kecil. Apakah Gideon menjadi tua? Ya, karena Gideon katakan yang kaumnya paling kecil dan dia paling muda. Tidak ada, saudara. Tetapi yang kecil itu disertai Tuhan, mukjizat terjadi. Pada hari itu Gideon dengan 300 tentaranya mengalahkan orang Midian habis semua.
Wow. Itu sebabnya jangan kecil hati. Bilang sama orang sebelahmu, jangan kecil hati ya kalau kecil ya. Bukan badannya saudara, kalau badan kita makin besar ya. Tapi mungkin ya kecil itu, aduh pastor gaji saya kecil lah pastor ya. Jangan takut, berdoa, Tuhan saya nggak punya banyak. Yang ada pada saya kecil saja. Ya. Kalau badan kita, istri saya selalu ganggu-ganggu saya. Ya. Nah, kasih kurang perutnya. Ya. Saya bilanglah comel saja. Ya. Saya beli di online saudara, gambar kucing gemuk sedang sedih. Saudara, saya bukan bicara tentang badan kita makin kecil saudara. Tidak, mungkin yang ada padamu kecil, masih muda, kurang pengalaman. Tapi jangan takut, kalau Tuhan beserta denganmu, mukjizat akan terjadi. Amin saudara. Ya, seringkali kita membesar-besarkan kelemahan kita. Oh, kita bangga dengan kelemahan kita. Tidak saudara, besarkan nama Tuhan. Selalu punya iman. Saudara, Gideon diberikan motivasi. Betul Gideon, kamu kecil. Betul Gideon, kau masih muda. Tapi aku beserta dengan kau. Ya. Saudara, saya percaya kalau saudara melihat dalam pasal-pasal ini, Gideon tadinya ragu. Dia minta tanda kepada Tuhan. Beberapa kali dia minta tanda. Apa maksudnya? Memberikan confirmation dalam hatinya. Tadinya dia berkata, kalau Tuhan beserta dengan saya, biarlah di padang itu basah, kulit binatang yang dia taruh itu kering. Dan betul besoknya waktu terjadi bangun pagi, semua di padang itu basah saudara. Kulit binatang yang dia taruh itu kering sama sekali tidak basah. Tetapi dia tidak lagi yakin, belum yakin lagi sepenuhnya. Dia berkata, Tuhan berikan saya satu kali lagi tanda. Kulit binatang itu basah, di padang itu kering semua. Dan besok waktu dia bangun terjadi apa yang dia minta sama Tuhan. Kulit binatang itu basah semua, tetapi di padang itu kering. Dan dari situlah muncul iman Gideon bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia. Saudara, kadang-kadang kita tidak berani mau melangkah saudara. Siapa di antara kita yang super? Tidak. Kami juga sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita minta confirmation. Betul enggak Tuhan? Betul enggak Tuhan jawab doa kami ini? Betulkah ini? Ya. Kita minta beberapa kali saudara. Kadang-kadang ya saudara bohong kalau kami bilang, oh saya dapat jawaban dari Tuhan. Bagaimana pastor? Dia jawab, waktu itu saya tidur, malam itu Tuhan bicara, hai Winifred, sayalah Tuhan yang kau sembah, saya menjawab doamu. Oh kalau seperti itu saudara, saya pasti jalan di atas angin. Oh tidak terjadi sesuatu. Seperti Gideon, kenapa dia minta tanda? Secara lahiriah, tidak ada yang dapat dia andalkan dari dirinya sendiri. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, waktu Raja Saul dipilih oleh Tuhan, Saul itu paling gagah. Di antara kaum Israel, Saul itu paling gagah saudara. Dia tinggi besar. Wow, Tuhan pilih dia. Ya. Tetapi waktu Raja kedua, setelah Saul gagal, Tuhan pilih Daud yang kecil. Nah tadinya saudara waktu Samuel diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel pergi ke rumah Isai, urapi salah satu anak Isai. Urapi dia menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Waktu Samuel sampai di rumah Isai, yang datang pertama Eliab, anak Isai, paling tua. Bayangkan Samuel pun sempat keliru melihat Samuel. Kenapa? Karena Eliab itu gagah orangnya saudara. Lalu Samuel langsung berkata, inilah dia yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan cepat-cepat tegur Samuel. Samuel, jangan pandang parasnya. Aku sudah menolak
Apa yang dilihat manusia aku sudah tolak, tetapi aku melihat hati. Saudara, dari situlah Samuel belajar, jangan lihat di depan mata yang kelihatannya gagah. Saudara, tidak salah saya katakan, kalau saudara punya financial yang bagus, oh tidak salah, itu bagus. Apalagi kalau saudara cinta Tuhan. Tetapi jangan andalkan, kalau saudara punya connection, saudara punya kenalan orang-orang hebat, oh bagus. Tidak ada salahnya, itu bagus. Tetapi jangan andalkan Tuhan. Karena saudara justru yang menurut manusia tidak mungkin seringkali dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang ajaib. Amin saudara. Ya, saya dengan yakin dan percaya jemaat di tempat ini Tuhan mau angkat saudara. Coba lihat orang sebelahmu, kira-kira ada potensi gak dia? Jadi menteri, jadi konglomerat, jadi orang kaya raya atau orang, ada gak potensi dengan dia? Ya. Kayaknya hampir gak ada saudara. Tapi percaya gak kalau saudara takut akan Tuhan? Saudara hidup benar di mata Tuhan. Mungkin bukan saudara, mungkin anakmu Tuhan angkat. Amin saudara. Ya. Mungkin menurut kita gak punya potensi. Tapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan dapat angkat siapapun saudara. Yang menurut orang tidak mungkin. Siapa Yusuf? Orang yang sudah terbuang. Orang yang sudah dijual dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Siapa dia? Dia tidak punya support. Tidak ada orang mendukung dia. Bahkan di tempat kerja pun dia dianiaya. Tetapi karena Yusuf takut akan Tuhan, Tuhan munculkan dia sebagai pemimpin yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita melihat mengukur potensi yang menurut kita secara lahiriah. Oh kalau dia ini begini, orangnya ini cocok dia, ini ngam ini. Belum tentu saudara. Ya. Kadang-kadang dengan anak kami bergurau. Dia bilang, Dad, ada boy handsome, ya, bagus, ya. Saya bilang, kita selalu bilang, dia orang gereja enggak? Ya, dia orang takut akan Tuhan enggak? Dia mulai, oh iya betul juga ya, ya. Enggak salah saudara, kita punya mata, ya, karena dia suka berterus terang dengan kami, tidak ada salah. Ya kalau memang cantik kita bilang cantik, kalau handsome kita bilang handsome. Tapi bukan berarti itu pasti jadi jodoh kita, bukan saudara. Ada nggak diantara di sini boy sama girl di sini yang cari yang jelek? Nggak apa-apa, jelek pastor nggak apa-apa. Tidak, semua pasti mau yang namanya mata. Ya. Saya dulu lihat sister, aduh cantik sekali. Satu kali dia main temborin, sudah latihan temborin karena mereka ada event di stadium. Jadi saya jauh-jauh dari luar gereja lihat, aduh calon istri saya cantik sekali. Waktu dia menari, bukan kayak sekarang, jangan lihat sekarang saudara. Dulu dia badannya lentik saudara, rambut panjang, aduh dalam hati saya. Wah rugi kalau saya gak jadi sama dia. Ya. Dia gak tahu saya dari luar gereja di Glad Tiding. Karena saya tunggu dia pulang gereja. Ya. Saya dari jauh, saya memang gak mau dekat-dekat di gereja supaya dia gak tahu bahwa saya tunggu dia. Dari jauh saya lihat dia, oh dia nari temborin. Dalam hati saya memang tak salah lah. Ya. Ya. Saudara siapa yang bilang, oh gak apa-apa jelek pastor. Tidak saudara. Tetapi bukan itu yang paling utama. Alangkah bagusnya, handsome, takut akan Tuhan. Waduh luar biasa saudara. Ya, amin saudara. Ya. Jadi gak salah. Ya. Tapi bukan itu menjadi keutamaan. Kalau dia takut akan Tuhan. Mungkin hari ini dia belum kaya, tapi dia pekerja keras. Hidup takut akan Tuhan. Satu hari nanti dia akan angkat. Tuhan akan angkat dia menjadi kepala. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi jangan look down, sudah jangan berpikir kita cari yang lain, saudara. Kalau dia takut akan Tuhan, jadi anak muda di tempat ini, ciri-ciri paling utama pasangan yang akan menjadi pasangan hidup kita. Yang pertama dan utama,
dia adalah anak Tuhan yang bertobat. Amin. Jadi kalau dia anak Tuhan yang bertobat, satu hari nanti Tuhan akan angkat dia. Ya. Jadi saudara, kalau dia handsome tapi tidak takut akan Tuhan, pemabuk, perokok, putus hari ini saudara. Tak ada future. Ya. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, rajin orangnya, percayalah saudara. Ya. Gideon tidak ada potensi yang ada pada dia yang dia bisa andalkan. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya salah pilih kali. Saya ini paling muda loh Tuhan. Keluargaku paling kecil. Ya. Mungkin Tuhan, saya nggak tahu kalau hari itu saudara di sana ada nama Gideon lain. Mungkin saja kita berpikir ya, mungkin ada Gideon yang lain, mungkin bukan saya. Ya. Kalau saudara kira-kira jadi Gideon, mungkin saudara juga berpikir begitu. Mungkin salah ini Tuhan, mungkin bukan. Mungkin ada Gideon yang lain, bukan saya. Ya. Anda kata datang surat ya, kepada saudara. Ya. Ada surat dari istana buat saudara. Saudara boleh pikir, saya nggak kenal. Dari mana, bagaimana bisa ada surat ini? Mungkin ini salah alamat. Mungkin salah alamat, saudara. Ya. Berapa lama yang lalu, saudara, saya punya account bank, RSB Bank. Dia ada telepon saya. Ini kami dari bank, dia bilang. Ya kan banyak scammer-scammer juga hari itu, saudara. Saya dari bank, RSB Bank. Ya. Nama Anda terpilih di undian kami. Ya, tapi Anda harus menjawab soalan. Kalau betul, hadiah ini akan menjadi milik Anda. Ya. Dia bilang, betul enggak? Warna RSB Bank biru sama merah kalau jawab saya. Biru sama merah. Saya bilang, betul. Ya. Wah, dia bilang betul. Anda sudah menerima 10.000. Ya. Saya dalam hati, 10.000? Cuma jawab dua warna saja. Jadi gak yakin saudara. Gak percaya. Sampai masuk 10.000 baru percaya saudara. Ya. Kira-kira mungkin waktu Gideon dipilih. Dia pun pikir, betul gak ya? Ya. Apa ada Gideon yang lain atau salah alamatkah bagaimana? Tapi Tuhan katakan Gideon engkau dipilih oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak yakin dengan diri kita. Kadang-kadang Tuhan pilih orang-orang yang menurut secara lahiriah kita akui kita nggak punya apa-apa. Saudara tahu nggak saudara? Kalau saudara ada di tempat ini, Alkitab berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Supaya engkau pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Amin saudara. Ya, seringkali kenapa tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita terus menuduh diri kita. Gak layak, gak mungkin. Ya. Gideon betul dia mengakui tidak yakin dengan dirinya. Tetapi dia minta confirmation dari Tuhan. Dia minta tanda dari Tuhan. Dia tidak biarkan hanya berjalan begitu saja. Tapi dia berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan pilih saya, berikan saya tanda. Berikan saya confirmation. Seringkali kita tidak minta tanda dari Tuhan. Terus terang saudara, waktu anak kami mau berangkat ke Australia, kami minta tanda, betul-betul minta tanda. Nangis di kaki Tuhan, minta tanda. Kalau memang Tuhan yang berkehendak, berikan kami tanda. Kalau tidak, tutup jalan. Dan kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan cukupkan segala keperluannya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Dari awal saudara, memang tidak langsung terjadi kalau saudara tanya, 3 tahun kami nangis. Waktu pertama kali dia datang, Dad aku diterima. Saya bilang, Daddy gak punya, kita berdoa ya. Daddy gak punya.
Bagaimana bayar uang sekolahnya? Tunda sampai 3 kali, tapi yang luar biasanya sekolah itu katakan boleh ditunda. Karena kamu sudah diterima, boleh ditunda. Ditunda sampai terakhir. Karena sekolah itu katakan kalau ini ditunda lagi, terpaksa kami batalkan. Tetapi luar biasa, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin saudara. Ya, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yang sudah last, sekolah itu katakan kami tidak bisa menunda. Karena sudah 3 kali kita minta kemurahan, tunda-tunda. Sampai kita bilang ini kali terakhir. Kalau kita tidak mampu lagi, berarti kesempatan ini akan ditarik. Tetapi luar biasa, sekalipun itu yang terakhir, tepat pada waktunya, semuanya Tuhan adakan. Amin saudara. Minta tanda saudara. Ya. Minta tanda dari Tuhan. Ya, betul nggak ini jodoh saya? Betul nggak ini pasangan saya? Betul nggak ini pekerjaan yang Tuhan beri buat saya? Betul nggak ini jalan Tuhan? Jangan-jangan jalan-jalan yang kita reka, bukan jalan Tuhan saudara. Tapi kalau itu memang jalan Tuhan, percayalah sesulit apapun, sesukar apapun, kalau Tuhan yang tunjuk jalan, dia pasti bela saudara. Haleluya. Yang berikut saudara dalam Yesaya pasal 60 ayat 19 sampai ayat 22. Yesaya pasal 60 ayat 19 sampai ayat 22. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20, bagimu akan ada matahari, ya, akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara, lihat Tuhan cari yang paling kecil, yang paling lemah. Kenapa saya katakan? Supaya tidak ada di antara kita yang membanggakan diri sendiri. Kita akan berkata, kalau ku ada sampai hari ini, itu karena pertolongan, anugerah, dan mukjizat Tuhan. Amin saudara. Oh saudara, Tuhan senang orang-orang yang rendah hati. Tuhan senang mengangkat kita. Oleh sebab itu, kalau engkau hari-hari ini kelihatannya lemah, kelihatannya menurut saudara kecil, tidak berdaya, ingat baik-baik, jangan look down dengan dirimu. Jangan memvonis dirimu tidak berguna. Percayalah Tuhan sedang memilih engkau untuk perkara yang besar. Oleh sebab itu saudara, sekalipun keadaanmu kecil, tapi imanmu besar. Haleluya. Saudara, saya ingat motonya negara Singapura. Small country but big heart. Negara kecil tetapi hati besar. Tidak heran mereka maju. Kenapa? Negara kecil. Kalau kita mah, ayo mimit nih kami tuh. Kecil lah kami. Ya begini. Kita sering kali membanggakan kecilnya kita saudara. Kita begitu sayang dengan keadaan kita kecil. Akhirnya kita tidak berani untuk mimpi besar. Kita tidak berani punya iman. Kenapa? Karena kita selalu berkata, ya kecil lah. Ya. Saudara, kami tidak bilang kami hebat. Tidak. Saat kami tidak berdaya. Saya masih ingat waktu itu saudara. Sangat sederhana. Tidak punya mobil sendiri. Tidak punya kereta sendiri. Pergi gereja hanya naik bus umum. Tetapi saya tidak pernah lupa. Sempat naik bus, saya selalu memberikan motivasi. One day, satu hari nanti, saya tidak lagi naik bus umum.
Ya, saya tidak look down, saya tidak menghina orang naik bus. Tapi saya memperkatakan diri saya sendiri. Satu hari nanti saya tidak lagi naik bus umum. Satu hari nanti saya bawa kereta sendiri. Kelihatannya waktu itu mustahil. Kenapa? Gaji kecil, saudara. Saya cuma numpang dengan kakak. Tidak punya kemampuan. Itu sebabnya waktu itu saya berdoa. Saya bernubuat buat diri saya sendiri. Satu hari nanti. Ya, bayangkan kalau saya bayangkan waktu itu saudara naik bus umum. Tidur-tidur di bus. Ya, kenapa? Bangun pagi udah itu panas. Pegang belum lagi bau ketiak orang. Ya, berdiri sampai ketiduran. Ya, dari Taman Tunamina sampai ke bandar itu saudara udah jam, banyak penuh orang berdiri. Kasut berapa kali kena pijak karena banyak orang saudara. Ya. Jadi jangan berpikir pastor nggak pernah naik bus umum. Oh pernah. Sampai di immigration saudara, Johor Bahru punya immigration. Ya, saya pakai seluar agak kedebor begitu besar, bukan kayak gini slimpit, ya besar, taruh wallet. Karena waktu itu naik bus ke Singapura, bus itu dia tidak akan berhenti di depan banyak orang, dia berhenti depan sana. Pokoknya siapa yang cepat lari, dia dapat tempat duduk. Ya. Sekarang ini saudara, kalau mau pergi Singapura itu ada apa namanya, ada tempat baris. Ya. Nomor busnya ada. Dulu enggak ada saudara. Kalau yang zaman saya, saudara pasti tahu naik bus dari Johor Bahru. Dan bus itu memang tidak mau berhenti. Dia berhenti jauh ke sana depan. Ya. Saya bilang sama abang saya karena dia mau pergi Singapura, saya bilang sama dia, kamu kalau naik bus, jangan kasih kesempatan sama orang lain. Kau lari secepatnya supaya dapat tempat duduk. Nah kebetulan dia pelari rentas desa di Limbang saudara. Nah, dia waktu lihat bus dia sudah ready. Begitu bus itu berhenti cukup jauh dia lari, yang lain belakang. Dia bilang semua tinggal belakang, saya paling dulu. Wah dapat tempat duduk. Nah saya lari saudara, karena banyak orang lari punya lari. Karena copet wallet, sampai di Woodland cari-cari udah gak ada, hilang saudara. Pergi gereja. Walletnya dicopet saudara. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, mana Tuhan? Bukankah kita pergi gereja? Tapi Tuhan izinkan saudara. Tuhan izinkan, itu seizin Tuhan. Tadi katakan tidak ada sehelai rambut kita yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin saudara. Apalagi walletmu hilang. Pasti Tuhan tahu. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, sejak hari itu jadi pelajaran buat saya. Jangan taruh wallet di belakang, taruh di depan. Kalau di depan kau punya, kalau taruh belakang orang punya. Taruh di tengah bagi dua, kau separuh, orang lain separuh. Ya. Nah sejak itu belajar saudara dari kelemahan itu. Saya taruh wallet saya di depan, tak pernah hilang lagi. Ya. Jadi saudara, jangan berpikir kalau Tuhan sudah pilih, oh jalannya mulai bagus. Tidak, seringkali proses. Tapi proses itu tidak membuat kita tawar hati. Justru membangkitkan semangat kita. Menyala-nyala. Dan kita percaya kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti angkat. Amin saudara. Wah jangan berpikir pastor gak pernah jalan kaki saudara. Jalan kaki, tunggu bus. Ya. Anak saya di Australia, informationnya tepat saudara. Oh 2 menit lagi bus akan datang, tepat. 2 menit lagi bus datang saudara. Kalau bus kita, kau tunggulah setengah jam kau belum datang. 1 jam belum datang. Ya. 2 jam belum datang. Pokoknya terserah dia kapan dia mau datang. Ya. Oh pernah tunggu saudara. Istri saya mau ajak anak-anak naik bus ke City Square waktu itu saudara dari Megaria. Oh mereka tunggu, anak-anak udah excited mau naik bus. Belum pernah naik bus, excited sekali naik bus. Tunggulah di Megaria. 2 jam kalau belum datang. Tadinya excited sudah lemes saudara. Pernah naik bus. Tapi bukan selama-lamanya. 1 hari nanti Tuhan angkat. Amin saudara. Jadi saudara melihat
Yesaya katakan yang paling kecil menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Amin saudara. Saudara punya iman? Halo? Saudara punya iman? Saudara punya pengharapan? Saudara gak gini-gini saja saudara. Ya. Tidak, Tuhan mau angkat engkau. Tapi yang menjadi persoalannya, bisa gak saudara jadi partnernya Tuhan? Tuhan gak bisa bekerja sendiri. Saudara punya respon. Waktu Gideon Tuhan pilih Gideon, dia harus respon. Dia tidak bilang terus, saya kecil, saya lemah. Tidak. Dia minta confirmation. Kalau Tuhan betul pilih saya, persiapkan saya. Tidak heran saudara, Gideon nggak berdiam diri, nggak berpangku tangan. Tidak, dia persiapkan dirinya. Karena Tuhan sudah pilih dia dan dia minta confirmation dan betul Tuhan pilih dia. Dia persiapkan dirinya. Haleluya. Amin. Saudara percaya gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja yang diberkati. Amin. Nah, harus ada persiapan saudara. Gembala saudara masih sekolah ya, maksudnya youth pastor saudara. Sekolah terus dia, kenapa? Ya, karena ke depan itu pelayanan youth itu lebih profesional saudara. Saya nggak tahu dia mau ambil master, doktor, saya nggak tahu. Pokoknya sekolah yang sponsor dia, kau sekolah lah sampai nggak ada sekolah lagi. Ya. Selama kau mau sekolah, saya bayar kau sekolah. Ya, saya bilang bagus itu sekolah. Ya. Gembala penerus saudara itu lulusan Indonesia udah selesai. Lulusan Amerika udah selesai. Lulusan Kuala Lumpur on the way saudara. Ya. Kita dalam hati apa itu lulusan Kuala Lumpur? Udah lulusan US, udah ini, tapi belajar. Kenapa? Kenapa perlu belajar? Makanya saya kaget 2 minggu lalu ya. Youth pastor saudara ada bahasa Greka. Bahasa ini, keluar dalam hati. Keluar mata pelajaran dia. Ya. Kita nggak jemaat-jemaat begini saja saudara. Tapi ada persiapan. Kalau kita mau tuayan besar, kita sedang mempersiapkan itu. Ya. Amin saudara. Mau nggak saudara terlibat? Jadi kita tidak hanya tunggu asal jadi saudara. Kita persiapkan. Memang kita kecil, tapi yang kecil ini jangan terus kecil. Kecil-kecil tapi cili padi. Ada makna. Jangan sampai kecil tapi tidak ada. Tidak bermakna. Tidak, kita membenahi diri. Betul, kami kecil. Saudara, sebelum kita sampai di tempat ini, sebelum pemain musik sebagus ini, kita juga pemain musik dulu. Tidak sebagus sekarang, tapi kita mulai bentuk, prepare, lengkapi lagi. Tidak langsung tiba-tiba langsung bagus. Ya, kalau saudara masih ingat pemain musik dulu, hari ini bagus, besok tidak bagus. Ya. Bukan berarti kita look down dengan, ya maklumlah pelayan waktu itu saudara. Tidak seperti sekarang. Ya. Bukan saya bilang mereka kurang pengorbanan, tidak. Tapi kita belajar. Untuk sampai seperti ini, kita belajar banyak. Kita persiapan banyak. Tidak langsung tiba-tiba. Oleh sebab itu, sebelum mukjizat Tuhan terjadi kepadamu, mungkin engkau kecil, mungkin engkau lemah, tapi jangan engkau tidak punya persiapan. Kita harus membenahi diri, kita harus bentuk. Kalau itu sampai terjadi, kita sudah siap. Amin saudara. Ya. Seperti Hanaya sama Mit mau menikah. Persiapan saudara. Tidak ada, nantilah tunggu hari terjadi. Ya. Tidak cari siapa, yang jaga pintu, yang sambut tamu, semua sudah dipersiapkan. Ada nggak yang mau menikah? Terserahlah terjadi apa yang terjadi nanti. Ya, pokoknya kita lihat harinya. Ya, nggak ada, harus persiapan. Belum terjadi, tapi sudah dipersiapkan, saudara. Ya, macam mana jalannya? Ya, waktu bunyi musik sudah dipersiapkan, saudara. Begitu juga dengan kita. Sebelum mukjizat Tuhan terjadi, sebelum Tuhan
lakukan sesuatu, kita mulai mempersiapkan diri. Memang kita bilang ya kami kecil, tetapi bukan berarti tidak berarti. Haleluya. Amin saudara. Ya, jangan terus kata kecil, lemah, tapi tidak punya persiapan saudara. Harus punya persiapan. Harus punya target, harus punya cita-cita saudara. Harus punya keinginan. Ya. Kalau saudara katakan ya nanti terserahlah macam mana. Ya tidak heran. Waktu saudara tunggu-tunggu, ya terserahlah. Tidak ada yang terjadi sesuatu. Tapi tidak saudara. Gideon memang kecil, lemah. Tetapi jangan lupa. Makanya Tuhan berkata kepada dalam kitab Yesaya, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Maksudnya apa? Supaya mereka yang kecil, yang lemah itu, semangat mereka tidak pudar, tapi mereka menyala-nyala. Tetap percaya, memang sekarang kami lemah, memang sekarang kami kecil, tapi ada Tuhan yang berjanji kepada kami, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Jadi kita saudara mempersiapkan diri. Kita dengan iman, kita persiapkan hati kita, pengharapan kita harus jangan sampai kita pudar, kita punya semangat. Bayangkan kalau saya bilang, minggu depan jemaat Tuhan, siapa yang datang ke gereja akan dapat 10 kilo emas. Saya percaya saudara tidak akan datang terlambat, saudara pasti datang awal saudara. Kenapa? Siapa yang mau datang lambat? Ya, paling cepat kita datang awal ya. Bayangkan ada konsep, ada promosi dan sebagainya. Ya, orang baris saudara, belum buka. Pintu mal belum buka. Pintu kedai belum buka. Orang sudah baris. Kenapa? Supaya jangan sampai tidak dapat. Wow, saya masih ingat zaman saya dulu. Mereka tergila-gila dengan Hello Kitty. Jadi sudah diumumkan, McDonald di tempat ini akan memberikan pasangan Hello Kitty. Waktu itu Hello Kitty-nya sepasang baju pengantin. Besok mau buka, hari ini orang sudah queue depan McDonald. Sampai tidur-tidur bawa kemah. Ya, heran saudara. Puji Tuhan saya waktu itu sama istri gak tergila-gila dengan Hello Kitty. Ya. Waktu zaman kami lagi jatuh cinta waktu itu Hello Kitty. Hebat betul, orang tidur tunggu. Tunggu itu McDonald buka. Sanggup saudara. Kenapa? Karena keinginannya kuat sekali. Kalau saudara punya keinginan kuat, Tuhan biarlah mukjizat itu menjadi bagian buat kami. Biarlah mukjizat itu, janji Tuhan menjadi bagian buat kami. Saya percaya saudara gak jadi Kristen cincai-cincai. Saudara pasti sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Ya seringkali mah kita jadi orang Kristen. Yang penting ke gereja lah. Ya, kita gak punya niat saudara. Kita gak punya komitmen. Waktu saya janjian dengan istri saya, pacar saya waktu itu. Wah, saya tanya sama dia, jam berapa kau pulang sekolah? Dia bilang jam 11. Jam 10 saya sudah tunggu dia depan sekolah. Tak ada rasa lama saudara. Jam 10, jam 11 dia keluar. Jam 10 saya sudah tunggu. Sisir udah bagus, saudara udah pakai minyak wangi. Tunggu depan sekolah. Jam 10 sampai jam 11. Seperti rasanya cuma 10 menit saja. Jam 11 dia tak keluar tahu. Jam 12 tak keluar. 12.30 dia keluar. Tapi buat saya 12.30 keluar. Rasanya baru 20 menit saja. Waktu dia keluar sama kawannya, dia lihat saya dari jauh. Berdiri, saya berdiri saudara, nggak duduk. Kena excited, jangan sampai terlepas waktu dia keluar sekolah, saya terlepas. Mata saya terus ke sana. Oh belum keluar, saya berdiri. 2 jam lebih. Tak ada rasa lama. Kalau saudara jadi orang Kristen kayak gitu, Tuhan bilang, ini anak Tuhan luar biasa dia. Kita mah saudara, lagu, nyanyian,
Kita nggak fokus saudara. Padahal pimpin puji-pujian sudah lagunya girang-girang. Tapi kita nggak tahu apa yang dipikir saudara. Ya, apa yang hilang, ya, nggak tahu. Ya. Tapi kalau saudara ke gereja, mata saudara, wah itu firman Tuhan, itu buat saya. Oh itu firman Tuhan, yes itu buat saya. Halo? Nah, jangan benar. Apa sih pastor tuh tembak-tembak? Nah, apa itu ayat? Khotbah apa dia? Ya. Saudara, apa yang buat saya berubah? Waktu saya lihat firman Tuhan itu, saya masih ingat waktu itu hamba Tuhan berkhotbah tentang Elia dengan Nabi Baal. Dia bilang begini, berapa lama lagi kamu bercabang hati dan bercabang lidah? Ya. Kalau memang Tuhan itu Tuhan, sembahlah dia. Oh, waktu saya dengar itu, saya bilang itu ayat buat saya. Nangis saya saudara. Aduh Tuhan, ampunilah saya. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh bertobat. Nangis saudara. Padahal hamba Tuhannya khotbah gak teriak-teriak seperti saya. Khotbahnya santai. Gak ada. Tapi saya bilang itu ayat buat saya. Itu ayat buat saya. Saya nangis sendiri. Tuhan ampunilah saya. Ampunilah saya. Saudara rasa gak firman Tuhan buat saudara? Atau saudara berkata kena dia. Baru dia tahu. Nyamai asai. Ya. Hei saudara. Kalau engkau berbicara seperti itu, engkau tidak rindu dengan firman Tuhan. Waktu engkau berkata, itu ayat buat saya. Saudara tahu waktu saya khotbah siap ini? Saya katakan, itu ayat buat saya. Saya pendeta yang tak terlalu besar. Saya lemah, saya tidak punya kekuatan. Tapi Tuhan katakan, yang kecil, yang lemah, aku akan buat besar dan kuat. Hello? Oh, itu sebabnya saudara, saya tidak khotbah buat saudara. Yang pertama, saya harus terima firman ini buat saya. Baru saya khotbahkan. Ya, kenapa saya bawa renungan setiap hari saudara? Saya baca ayat itu, saya katakan, yes, ini buat saya. Lepas itu baru saya kirim message WhatsApp Jemaat Tuhan. Jangan berpikir saya bawa renungan itu, saya kirim renungan itu hanya buat jemaat. Tidak, saya baca ayat itu, saya katakan ini ayat buat saya. Ini ayat menguatkan saya, ini ayat memberkati saya. Setelah itu baru saya kirim di dalam grup WhatsApp. Yang terakhir saudara, Matius pasal 13 ayat 31. Sampai ayat 32. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, saya mau tampilkan pohon sesawi itu saudara. Jadi bukan biji sayur sesawi yang kita buat angkasam itu. Ya. Jadi tampilkan saudara, sebesar apakah pohon dari biji sesawi tadi. Saudara lihat sebesar itu? Ya, saudara mau makan batangnya, bukan sayur sesawi itu saudara. Kalau saudara bawa lihat di Google sesawi, yang muncul sesawi encabi itu saudara. Ya. Nah, tapi kalau ini yang betul saudara. Bayangkan biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih, saat ditanam dia akan bertumbuh menjadi pohon yang luar biasa sehingga burung-burung bersarang di atasnya. Ya. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan katakan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, kata tumbuh itu saudara, bahasa Iban bilang growing, ya, tumbuh, berkembang saudara. Bukan badan yang berkembang, tapi imannya berkembang saudara.
Dia menyala-nyala, kuat imannya, bertumbuh. Kalau dulu saudara sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit kita tidak semangat datang ibadah. Tapi kalau saudara sudah bertumbuh, saudara tidak ada yang menghalang saudara, yang dapat menghambat saudara untuk cari hadirat Tuhan. Bertumbuh, kuat. Dia menjadi, dikatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada segala sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung udara datang bersarang di atas cabang-cabangnya. Saudara, kita kecil, tetapi jangan lupa kita bertumbuh. Bilang sama orang sebelah, bertumbuh. Ya, jangan berhenti, cukuplah. Tidak, bertumbuh saudara. Apa itu bertumbuh? Ya, kuat, berkembang. Makin lama, makin kuat saudara. Haleluya. Kita sampai akhir, kita ada di depan hadirat Tuhan. Kita tetap setia, tidak mundur saudara. Kita lihat tidak sedikit orang-orang mundur mengiring Tuhan. Tadinya dia semangat, tadinya dia menyala. Kita sekarang melihat, di mana dia? Kok tidak ada? Di mana dia? Sudah lama tidak datang. Kenapa? Tidak lagi. Ya kalau masih pindah gereja, saya masih oke saudara. Tapi nggak datang-datang saudara. Ya, dari COVID kemarin, COVID sudah habis, sudah hilang COVID, corona sudah nggak ada, tinggal corona pun nggak datang-datang saudara. Masih belum datang. Oh alasannya dapat ibadah di rumah. Dengar khotbah, tetap dengar khotbah. Oh apinya sudah tidak ada saudara. Tidak bertumbuh. Tapi jemaat yang tetap setia, tetap bertumbuh. Sampai akhir Tuhan angkat saudara menjadi pohon yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hari ini kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Ini lagu lama saudara. Tapi saya mau membawa jemaat Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Bahwa tidak ada yang mustahil. Sekarang mungkin kita kecil, kita lemah. Tidak ada yang dapat kita andalkan mungkin. Tidak ada yang dapat kita mungkin banggakan apa yang ada pada kita. Nada saudara. Tapi ada satu hal yang tidak hilang dalam hidup kita. Iman percaya kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mungkin kelihatannya engkau sudah berdoa sekian lama. Hanya terjadi kecil saja yang terjadi. Saudara mungkin berkata, ada perubahan pastor, terjadi kecil saja. Percayakah engkau yang kecil itu, kalau ada Tuhan di dalamnya, engkau akan melihat perkara yang besar. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh
saudara percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Malam ini mungkin engkau masih kecil. Kecil, finansialmu kecil. Mungkin apa yang ada padamu masih sangat kecil. Tetapi percayalah, yang kecil itu saat diserahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan melakukan hal yang besar. Satu kali murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus katakan kepada murid-murid, berikan mereka makan. Orang pada waktu itu lebih kurang ada 5.000 orang. Mereka mengikut Yesus dari pagi sampai petang. Bahkan ada yang 3 hari mengikut dia berturut-turut. Dan Tuhan katakan berikan mereka makan. Dan waktu itu murid-murid mencari. Dikatakan murid-murid katakan kepada dia, dari manakah kita dapat mencari roti untuk orang sebanyak ini? Dan jumlah uang 300 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, coba selidiki, mungkin ada yang membawa roti. Dan ada satu murid berkata, Tuhan, saya menemukan ada seorang anak yang hanya membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi dia katakan, apakah gunanya untuk orang sebanyak ini? Tapi Yesus katakan, bawalah kemari. Dan Yesus mengucap syukur. Roti yang hanya 5 roti jelai, saudara. 2 ekor ikan dengan jumlah 5.000 orang. Dan menurut mereka, apa gunanya dengan orang sebanyak ini? Tidak mungkin. Tapi waktu roti itu ditiba di tangan Tuhan, Yesus mengucap syukur dan mulai membagi-bagikan kepada orang banyak, sebanyak yang mereka kehendaki. Alkitab berkata, setelah mereka puas makan, ada sisa 12 bakul. Saudara, saya katakan mungkin ada yang ada pada kita tidak banyak. Yang ada pada saudara tidak banyak. Saudara juga bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Tetapi maukah saudara menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan? Dan saudara berkata, apa yang ada pada kami minta Tuhan tolong. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian dengan lembut, saudara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.